嗯，大家晚上好，吴牧师晚上好。晚上晚上好。好。今天晚上我们要开始学习朗读圣经章节，由吴牧师耐心的吴牧师来教导我们。嗯，我们要请开始祷告，黄淡梅姐妹、杨迪黄，请。嗯，我们开始祷告，天父上帝，我们满心感谢你。今晚我们要开始今晚这个神，求主帮助我们，预备我们的心来听你的话，使用牧师给他身体健康，全家平安，也祝福我们好好来学习，有认真学习，有忠心来学习。我们交托你的手中，我们这样祷告，奉告主耶稣圣名，我们祷告，阿门。阿门。也就阿门。这开始教导我们。好了吗？好了，是的，是，请你开始。就要大声一点，下一次。呀，不让现在一不是。晚上好，大家晚上nggak好。apa-apa. Sudah, sudah. Oke, oke. 可以。还有说什么吗？布鲁西，呀，还要说什我要么？再请吴牧师来教导我们朗读好，圣经章节，谢谢吴牧好师。，OK，好，谢谢布鲁西配音姐妹呀，感谢主。嗯，弟兄姐妹平安，大家晚上平安。好。上好，牧师。好，那很高兴我晚上们能够一起好。学习呀。呀，在我们的这个群体，很多很棒的呀，但是比较呃，还有比较还不太那个习惯这个拼音的，也是可以学嗯习呀。所以你们比较有能力的，就帮助一些比较需要帮助的ya. Jadi ，ya，saudara-saudara selamat malam, kita bersyukur ya kelompok kita ini banyak yang mahir sebenarnya. Saya juga jadi sungkan ini ya. Banyak yang bagus-bagus. Nah, tapi kita sama-sama belajar khususnya utamanya belajar Alkitab ya. Nah, belajar Alkitab karena saya sudah satu prinsip atau satu pegangan bahwa ketika kita belajar Alkitab, Tuhan akan memberikan hikmat。我有一个原则，就是当我们学习这个上帝的话语，上帝会赐福我们，他加添我们的能力，加添给我们智慧。阿门吗？阿门的，阿门，Amen. saudara-saudara. Ya, 阿门。karena memang janji Tuhan ada di dalam Amsal yang terkenal Amsal 1 ayat berapa? 7. 7，Permulaan hikmat adalah takut akan takut Tuhan。akan Tuhan，敬畏神的，神的就加添给他智慧ya. Nah itu Salomo, prinsip Salomo ya. Jadi saudara-saudara, begitulah kita harapkan ya. 所罗门王呀，走了吗我们就依靠上帝的话语，OK，大？OK，家就加油，上帝祝福每一位呀。amen。我们主要这个群体就是朗读，英兰姐就提醒我，朗这个要三声，朗读，朗是吗？读，朗朗朗读，三声呀，朗读，朗朗读，读，朗啊，一会儿是三朗声嘛呀，朗朗读，jadi Langtu ya. Jadi ini langtu. Jadi jangan kadang-kadang langtu ya. Sisen ya putatui ya. Jadi begitu. Jadi langtu ini adalah membaca dengan
Lang itu Indonesianya apa? Lantang. Lantang. Nah, hampir sama. Lang sama lantang. Ya, lantang itu dengan keras. Jadi saudara, waktu misalnya bikin PR, ah, harus bersuara kuat. Jangan takut-takut, ya. Keluarkan suaranya langtu, ya, langtu. Jadi membaca ayat Alkitab dan bagus juga kita memberitakan firman Tuhan, menyebutkan firman Tuhan, jangan takut-takut, harus kok suara keras, ya. Tadi saya juga menginjili orang yang belum percaya, orang Buddha. Ya harus berani. Nah, itu langtu, ya. Jadi semacam kita bersuara bagi Tuhan. Itu namanya bersaksi atau memberitakan Injil, ya. Kalau teman-teman kita di sebelah sana, dia saking kerasnya dia pakai speaker, betul nggak? Pakai speaker Ketua ya. pagi-pagi lagi, bro. Nah itu langtu, ya. Nah kita juga harus langtu, ya. Oke. How apa namanya? Waktu Imlek lalu saya ada cerita satu peristiwa. Saya itu berdebat, sebenarnya tadinya bercerita, tapi akhirnya jadi debat sama seorang pendeta lain, dosen lagi. Berdebat soal apa? Soal pemakaian kata Imlek. Saudara, Imlek kan kita merayakan Imlek itu berapa berapa tahun? Tahun berapa Imlek? Imlek sebenarnya dari dulu nggak ada disebut berapa lama, berapa kapan, Waktu berapa Gus tahun, betul nggak? Dur. Cuman Waktu akhir-akhir Gus ini, Dur. akhir-akhir, ah, apa, Waktu Gus apa, Dur. Bu, apa? Gus Dur jadi presiden. Oh ya, bukan maksudnya tahunnya berapa? Jadi dia pakai tahun, dia buat di Facebook, buat di Instagram, buat di mana, dia pakai Kongjili. Saudara pernah dengar Ya. kata itu? Tahun berapa? 2577 Kongjili. Saya bilang, ini maksudnya apa ya? Nah, mulai cerita di situ akhirnya jadi perdebatan. Tahu nggak arti Kongjili itu apa? Nah, jadi saya mulai tanya dia, Kongjili. Menurut saudara apa Kongjili itu? Nah, dia nggak tahu, ikut-ikut pakai. Nah, jadi hari ini saya mau sharingkan satu ayat firman Tuhan. Kita perlu jelas. Ini antara yang 中文还是用公击力 itu 孔子力，孔子你知道吗？是谁？孔子，孔子就是一个老师，很有名的一个哲学家。孔子，孔子itu biasa dalam bahasa Dan Indonesia kita sebut Konghucu. Dia seorang maha guru yang iya, dan sangat mempengaruhi budaya orang Tionghoa. Tidak salah, betul. Saya juga mengakui dia guru besar, filsuf besar. Tapi saya tidak mau menyembah dia. Betul tidak? 那我们华人当然很了不起了，有一个孔子，这个孔子也是知道他是一个人，一样跟我们的人，不可以拜他。但是现代的人到现在太拥护他，甚至拜他. Nah, jadi orang-orang sangat mengagumi kehebatan sampai menyembah dia, anggap dia dewa. Jadi waktu tanggal lahirnya dia dianggap itulah mulai dari Imlek. Maka Imlek dihapus diganti Kongjili. Nah, saya debat panjang lebar memang kita tidak boleh lah. Kita kita Kristen saya ngomong. Kita Kristen, kita boleh merayakan Imlek. Kita boleh merayakan Spring Festival. 我们是当基督徒，我们可以庆祝或者这个过年，这个什么春节，当然可以，但是我们不可以庆祝那个孔子历，不应该有讲啊。他讲我们这个中国人呢，孔子历嘛没有，我是讲中国文化是有5000年的历史，人人都知道. Saya masukkan satu video itu maksudnya apa saudara? Orang-orang juga tahu Gongjili nggak ada di Taiwan, di Singapura, Malaysia, Tiongkok nggak ada. Yang ada cuma di Indonesia karena dipelopori oleh orang-orang teman kita orang Konghucu pada waktu setelah Gus Dur siapa ya? Megawati ya.
Hmm. Nah, mulai dari situ. Dan pejabat-pejabat semua pakai kongjili, kongjili. Kongjili itu apa? Itu bukan Imlek, itu Kongzili. Nah, jadi kita bersyukur kita belajar Mandarin. Kita jadi tahu, betul nggak? Kongjili itu Kongzili. Jadi kita tidak ngikuti Kongzi. Kita ngikuti sejarah budaya Tionghoa yang sudah budayanya sudah 5.000 tahunan. Nah, jadi saudara, jadi waktu perdebatan tuh dia tetap bertahan, padahal dia pendeta. Nah, memang kelemahannya apa? Satu, dia tidak ngerti bahasa Mandarin. Jadi saudara-saudara mengerti Mandarin, saudara saya pikir lebih bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi jangan pakai gongjili. Nah, saudara, kenapa di Indonesia bisa timbul gitu? Karena dipelopori oleh umat Konghucu. Harus ada tandanya. Kalau mau pakai, kenapa pakai Konghucu tidak pakai Imlek sama? Imlek sama Kongjili itu sama. Kita pakai aja Inli. Cuman ini berapa Inlinya? Imlek itu Inli. Inlinya berapa? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Zaman Kaisar pertama atau apa ya. Nah, jadi ya sudah begitu aja. Terus dari dulu juga nggak ada sebut-sebut gitu. Nah, kita beda dengan penanggalan Islam atau Arab. Dia ada Hijriah minggu depan ya. Minggu depan, betul nggak? Minggu depan itu Hijriah, apa namanya, Idul Fitri 1447. Nah, mereka ada tanda, ya, jelas, nggak apa-apa. Jadi minggu depan Idul Fitri bukan di Indonesia ya. Ya, betul. Nah, kita mungkin libur ya, banyak yang mau liburan ya. Iya, Mesti ya, Master. libur satu Iya, kali lagi, sorry banyak libur jadi. Ya kita ngikut lah, libur ya. Libur satu Iya. kali ya, minggu depan. Nah, PR-nya dua, jadi. eh nah, ada lagi satu hari yang dekatan hari apa? Nyepi, betul tidak? Ya. betul. Nyepi itu juga ada tahun Saka namanya. Saya ada catat tahun Saka itu 1948 Saka. Nah, itu Iya. orang Hindu. Ada tahun Saka. Dia ngikutin dari, kalau tidak salah ya, dari India ya. Nah, di mana lagi? Waisak juga ada, ikutin Buddha Gautama di 2570. Tapi Imlek nggak ada, saudara, tidak terhitung. Hua dan Wen Hua Suan Suan 不出来，有5000年的历史，至少 Benhua. tidak kurang dari 5.000 tahun. Bagaimana hitungnya? 5.000 tahun, betul tidak? Tuhan Yesus saja sudah 2.000-an tahun ya, juga tidak perlu pakai. Kita merayakan Paskah 26, enggak ada, enggak usah tambah itu. Jadi saya heran kenapa sebagai seorang pendeta atau orang Kristen ngikut-ngikut gitu. Nah, tidak boleh kita ikut-ikut. Ya. Hua dan Tao Wen Hua yu 5000年. Nah, lagu itu apa? 5000年的风和雨ya. Zhangzai, lupa. Ya, itu lagu Liu Hua, ingat ya. Nah, nanti saya share lagi lah. Itu bagus sekali. Bagus sekali ya. 5000年风会长了多少梦 ya, gitu kira-kira. Jadi budaya Chinese itu udah 5.000 tahunan. Nah, kita sebagai Kristen bagaimana? Kita tidak bisa lepas. Kita ada darah atau keturunan Chinese. Tapi jadi orang Indonesia. Nah, orang sering sebut Cindo. Cindo. Chinese Indonesia, nah, istilahnya gitu. Nah, kita sebagai orang apa? Ya, budaya kita tetap boleh budaya Chinese, tapi kita harus tahu kita orang Indonesia. Jadi sama, kita ada dua. Budayanya boleh, tapi negaranya satu. Warga negara satu. Paspor satu ya. Iwan, paspornya ada berapa ya? Satu. Wahai Satu. Pancasila. Satu. Tidak boleh ya, satu harus paspor ya. Nah, cucu saya paspornya dua. Paspor Taiwan satu, paspor Indonesia Taiwan satu. iya. Nggak apa-apa di bawah umur ya. Tapi ada orang yang paspornya 2 sampai 3. Dulu orang Hong Kong bisa 2 paspornya, paspor Inggris dan paspor Hong Kong ya. Oke, saudara-saudara. Nah, jadi maksud saya apa? Ketika kita merayakan Imlek baru itu, Imlek, kita ada satu prinsip kan, kita harus jadi baru. Ingat dah.
karena Iya. di dalam Yesus kita orang Kristen. Nah, 我们当一个基督徒，我们在基督里，我们成为新人、新造的人，ingat tak? Jadi Iya. betul-betul harus新造的人. Ngapain kita ikut-ikut? Betul kan? Ikut-ikut apa lagi tadi saya ngomong? Ini terakhir ini kan lagi bulan puasa ini. Hmm. Ya, orang-orang Muslim puasa. Jadi orang Kristen juga tidak mau kalah. Ada gereja-gereja tertentu ikut puasa. Puasa 40 hari, 40 malam. Bisa enggak? Nggak bisa lah, saya pikir. Nggak usah, bukan begitu. Ngapain kita mau bersaing atau melawan, tidak usah ya. Nah, jadi kita yang penting kita sincau den. Nah, ya, saya share screen. Ada satu ayat menyambung dari ayat yang kita kemarin. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, maksudnya apa ciptaan baru? Nah, Paulus juga menjelaskan di dalam satu ayat lain. Nah, saya mau sharingkan ayat ini sekarang ya. Mari kita baca ayat ini. Oke, Margaret dari Surabaya, boleh tolong bacakan? Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu Ya. adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya, terima kasih ya. Jadi saya ada beri huruf tebal. Jadi ayat ini sebenarnya adalah saya dalam ayat ini saya mau menitik beratkan persembahan yang hidup. Hidup. Nah, saudara, apa itu maksudnya persembahan yang hidup? Persembahan yang hidup inilah berkenan kepada Allah. Allah. Nah, ya, nanti kita jelaskan persembahan yang hidup. Biasa persembahan kita persembahan apa? Nah, kita boleh renungkan. Kita persembahan apa? Kita persembahan mati. Kita kasih uang, itu persembahan kan? Tapi mati. Uang itu uang mati. Bukan. Maksudnya benda mati. Bukan persembahan hidup. Persembahan apa? Orang Israel dulu waktu bangun kemah, bangun bait Allah, mereka persembahkan emas loh. Emas, terus bahan-bahan material. Itu semua benda mati. Tapi firman Tuhan dalam perjanjian baru yang dituliskan oleh Paulus, Tuhan mau persembahan yang hidup. Yang hidup. Nah, inilah yang berkenan kepada Allah. Berkenan itu menyenangkan atau diterima oleh Allah. Nah, apakah kita pernah memikirkan persembahan? Pernah enggak kita beri persembahan yang hidup? Nanti kita bahas ya. Nah, ini ayat 1. Nah, masuk ke ayat kedua. Ketika kita sudah memberikan persembahan yang hidup, nah, saudara ingat lagi ayat yang kemarin, ciptaan baru dalam Kristus ya. Ayat berikutnya, saya minta ini Novi dari Palembang. Bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, terima kasih ya. Ini 2 ayat semua bicara berkenan kepada Allah. Berkenan tahu enggak artinya? Berkenan itu menyenangkan Allah. Diterima oleh Allah. Satu tadi persembahan hidup ya. Nah, yang kedua ini pembaruan budi yang baru. Budi apa ya budi? Novi apa budi? Budi itu ada yang tahu enggak? Budi itu apa? Ini Budi, ini Bapak Budi itu ya. Bukan itu nama orang. Budi ini maksudnya apa? Mungkin ini Budi Dewi. perkataan, Hah? perbuatan. Kalau menurut Akal. Dewi apa Dewi? Hah? Akal. Akal. Pikiran. Apa lagi? Hah? Iran. Akal, maka sering disebut akal budi. Pernah dengar kan? Iya. Akal budi bahasa Indonesia. Iya. Artinya apa? Bukan Akal budi. kita lah. Apa? Kelakuan kita. Kelakuan.
Nah, akal budi kelakuan. Ada lagi enggak? Kebaikan. Kebaikan. Iya, masuk ya. Ada lagi? Eh, apa? Ratna Dewi, apa ya? Pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat. Nah, bagus. Ada lagi? Siapa yang mau tambahkan? 心思意念 Jangan dulu. Bro Thomas, ini Wan dulu apa itu? Budi. Moral kali Musa. Hah? Moral. Moral. Iya, moral bisa juga. Ada lagi enggak? Budi pekerti. Hmm, ya, nah budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Nggak tahu. Elizabeth, ada Elizabeth? Apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik bisa ya. Nah, ini saya mengajak kita melihat bahasa Mandarin. Mosi sudah duluan, tidak sabar lagi ya. Mandarin, kita akan pelajarin Mandarin ya. Nanti saudara bisa cek dengan bahasa Inggris ya. Mandarin. Nah, kita lihat ayat 1 dan 2 ya. Jadi ini bicara berkenan kepada Allah. Apakah hidup kita selama ini berkenan kepada Allah? Maksudnya hidup apa? Perilaku kita, tingkah laku kita, pikiran kita, termasuk pelayanan kita. Selama ini kita ke gereja itu sebenarnya berkenan kepada Allah atau tidak? Menyenangkan Allah atau tidak? Allah terima atau tidak? Ya, karena dalam bahasa Inggris ada istilah apa? Berkenan itu apa? Acceptable. Accept, Tuhan terima ada. Satu lagi pleasant ya. Menyenangkan apa tidak? Omen kan Chongwen. Jadi kita belajar Mandarin. Jadi kita lihat ayat dalam Mandarin ya. 好，第一节就请一环帮忙念。好的。罗马书第12章第1节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是神是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。好，再重复一次，摩西。呀，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。好，三位，我请呀，我还没有念呢。这一位呀，丽花可以吗？可以。罗马书12章1到2节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。很好呀，三位都很好。那我们就看这个词呀，谢谢你们。所以这个是所以就jadi gitu. Oleh karena itu, kira-kira所以ya, maka OK 呀，弟兄们，为什么没有姐妹呢？丽华，弟兄们，这个弟兄们没有姐妹哦。iya. Ini Mosi, 为什么 cuma 弟兄 tidak ada姐妹nya? Kenapa ya, Musa? Ini karena budaya pada waktu itu, 当时的文化，社会文化就是弟兄是代表，jadi patriarkal ya, patriarkal itu 好像印尼，好像华人itu lambang simbol satu keluarga ya bapaknya, betul tidak? Maka marga kita juga ikut marga bapak, jadi seolah-olah ibu ikut, sebenarnya ibu ada, darah ibu juga ada. Tapi simbolnya
yang mewakili representatif adalah laki-laki. Jadi yung tisyongmen, jeme pauhan mah, tangran. Ini termasuk wanita, termasuk semua orang. Jadi tapi di dalam bahasa resmi tisyongmen, nah gitu ya. Jadi jangan kita wanita tidak dianggap, tidak. Wanita karena begitu kan. Padahal wanita yang berbuat, coba kita perhatikan. Banyak. Waktu Hawa wanita yang berdosa, tapi yang dihukum siapa? Adam yang dihukum. Karena tetap Adam yang salah mewakili manusia pada waktu itu. Jadi Tuhan langsung tanya Adam dulu, Adam, kamu di mana? Apa yang kamu lakukan? Tuhan tidak tanya Hawa, betul tidak? Nah, jadi tisyongmen, ke Beijing lah, ada latar belakang pemahaman secara budaya, laki-laki itu mewakili seluruhnya. Jadi seorang bapak itu makanya harus jadi kepala keluarga. Nah, jadi kalau sampai diambil alih oleh istri, oleh ibu, ya kurang sehat. Jadi ya, ada budaya yang begitu, wanita lebih menonjol dari laki-laki. Tidak boleh. Jadi wanita, istri harus tunduk kepada suami. Kalau dalam Efesus, dalam Kolose, ya, Paulus menasihatkan istri harus tunduk kepada suami, harus hormat kepada suami. Nah, 弟兄们就是termasuk 弟兄姐妹. Jadi 我们在教会呢，弟兄姐妹啊，itu lebih jelas ya. 所以弟兄们、弟兄姐妹们，boleh. 我以神的慈悲劝你，dengan di sini dengan 慈悲 itu apa? Kemurahan ya. Ke 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 kebaikan juga bisa, kebaikan, cinta Tuhan Allah. 劝你们，劝是什么呢？ Menasehatin. Menasihatin 你们 semua ya. 将身体 Insya. 将什么呢？ 将 itu apa? Seluruh tubuh. Bakal sebenarnya. Akan ya. Akan jadikanlah, jadi bakal jadi gitu kan. Senti nih. Senti itu badan. Tubuh kita. Sien sang. Nah, sien itu, sien kalau kepada atas atau kepada raja, kepada kita harus ke atas. Tapi bisa sien itu mempersembahkan, ya berarti ke atas. Tidak ada sien ada ya. Mempersembahkan ke atas ya. Sien sang, sien. Memberikan. Sebenarnya memberikan ini. Tapi menghormati, ada satu sikap yang lebih merendahkan diri, jadi kita pakai sin sang ya. Jadi seperti sian chang misalnya, sian chang itu menyanyi, tapi menyanyi kita rasa rendah hati ya, sopan. Nah, 我要献唱一首歌，一首诗 ya. Nah, itu sian chang. 当作 dianggap sebagai 活祭. Nah, ini ho itu apa? Hidup. Hidup. Ji itu apa? Ji. Persembahan. Iman, semua korban Persembahan atau apa? ya, atau 用一生荣耀神. Ji是什么呢？ Ji 是 Persembahan. 什么呢？ Ji itu Persembahan yang hidup ya. Ji, persembahan ya. Ya. Atau pengorbanan, pemberian sebenarnya juga. Sesuatu yang pemberian. Jadi kita dalam bahasa sehari-hari disebut persembahan. Tapi sebenarnya korban. Semua ji itu semua nih. Huo ji. Ji itu semua ji. 这个ji 这个意思是有一个东西，有一个东西了，活的，不是死的。那我们有思想过吗？我们献上给神，有没有我们献上活的？用一生荣耀神还可以吧？ OK， 那个 korban hidup， 那个是更深的意思了。这个我是讲这个祭的意思。 korban Jadi hidup. itu Ibu Huang itu jelaskan sudah lebih aplikasi sudah ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang kita berikan harus hidup. Nah, 没有其他的东西 hidup.
Itu sendi, itu tubuh kita sendiri. Jadi tubuh dan hidup kita itulah hidup. Tubuh yang hidup, jangan tubuh yang mati. Saya ketemu banyak orang ya, dari jemaat sudah sakit. Nah, Tuhan kalau sembuhkan saya mau melayani Tuhan, saya mempersembahkan hidup saya. Tapi sudah kanker stadium 4, saudara. Dalam hati saya gimana pelayanan. Dan dia ada yang sudah lumpuh ya, maaf ngomong ya. Stroke lumpuh, tidak bisa jalan. Dia, Tuhan sembuhkan saya. Doakan pendeta supaya sembuh. Saya mau persembahan, mau giat di gereja. Nah, dalam hati saya bingung doanya, betul tidak? Sudah begini, lu baru mau bertekad. Aduh, saya ngomong, ya tetap saya doakan juga kan. Tetap kuasa Tuhan ya. Tapi bagaimana? Nah sekarang kita hidup, kita sehat, kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, nanti baru bagaimana persembahannya. Bukan berarti harus jadi pendeta semua, tidak ya.那不是全部每一位都要当一个牧师啊，都当传道，不是这个意思，不是这个意思。我的意思是，hidup 啊，活因为我们祭就是我们的身体啊，可以身体，我们说的身我们的体如果行为嘛，可以吧？我们的身体要行活的，为我们的心，不是死的，心也是不是一般死的，不是半死的。半死你们知道吗？半岁有那种半死的 stroke 的半死，不是讲的，这是几个经文很清楚，活祭，ya persembahan yang hidup, jangan persembahan yang mati, jangan persembahan setengah mati juga jangan. Kita persembahan sebanyak-banyaknya, saudara, persembahan 1 miliar itu tetap mati loh. Kalau saudara tidak mempersembahkan hidup, itu nol. Jadi katanya 1 miliar itu nolnya berapa ya? 1 miliar, mau sih 1, 0, 0, 0, 1000, 0, 0, 0, sejuta. 9 nol. Tapi kalau tidak ada satunya, nolnya banyak, yung. Jadi artinya apa? Kalau yukonaga ii lah, 100万，它的零有到几个？如果没有那个一在前面，那个零就是零，就空的呀。这个意思，活祭你要有一，有那个你的一生、你的议题、你的意命啊，那个一，可以说我们的行为嘛，我们的行为，我们的那个心。更前进一步了。那现在这个火祭的意思，火祭。那火祭有一个意思，另外意思火祭itu英文就是 sacrifice。Dalam bahasa Inggris disebut persembahan yang hidup itu sacrifice ya. 火祭是要看就业是 korban。你们懂吗？ korban 的英文很好 ，korban。Korban dalam bahasa Indonesia bagus artinya korban. Tahu enggak? Korban itu berarti sesuatu yang hidup tapi dimatikan. Itu anak kambing, betul enggak? Supaya kita tidak mati, kita potong kambing. Darahnya dipoles, ingat enggak yang waktu Imlek? Darahnya dipoles di pintu. Jadi dia menggantikan kita mati. Jadi kita tidak jadi mati. Malaikat maut tidak masuk ke rumah kita, dia lewat kuonian. Jadi nian monster itu, makanya kita kuonian lewat ya. Kita puji Tuhan. Tapi bukan kambing yang bisa menyelamatkan kita, tapi anak domba Allah yaitu Yesus. Yesus yang mati. Nah, Yesus tuh hidup. Hidup disalibkan, mati. Nah, huoji, itu yang Yesus. Yesus persembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk jadi penebus bagi umat manusia. Nah, itu huoji ya. Itulah persembahan yang hidup. Kita persembahan yang hidup. Kita persembahan biasa ini boleh? Tentu boleh. Tapi yang penting hidup kita. Persembahan kepada Tuhan. Yang bagaimana? Tapi这个生命的拼音ya. 是圣洁的, yang kudus. Jadi kita kudus, sudah dikuduskan Tuhan dalam Yesus kan? Nah, harus persembahkan yang kudus. Jangan yang jelek-jelek, yang kotor-kotor ya. Kita persembahkan yang hidup. Jadi harus disenangi oleh Tuhan. Persembahan. Nah, kita contoh aja.
Kalau misalnya kita beri hadiah kepada orang, saudara beri hadiah yang gimana? Pasti yang bagus dong, betul nggak? Apalagi So, orang yang kita kasihi. Kita mau berikan kepada mama kita, papa kita, atau papa mama mau kasih anak atau mau kasih cucu hadiah. Pasti yang bagus. Apalagi kepada raja. Saudara satu kali, saudara diminta berikan hadiah kepada gubernur atau kepada presiden. Saudara berani tidak sembarang-sembarang beri yang jelek-jelek? Nggak bisa, pasti yang bagus. Nah, ini mau berikan persembahan kepada raja di atas segala raja, itu Tuhan. Nah, bagaimana? Kita pernah bayangkan nggak kita kasih apa? Nah, saya kadang-kadang dulu suka sekali lewat lihat orang hitung uang persembahan, saudara. Dulu kan kalau di gereja suka pakai kantong persembahan, saudara ya. Kumpul uangnya itu, saudara lihat kadang-kadang uang dilecek, kadang uang yang jelek. Pernah kasih uang yang rapi, yang bagus. Nah, ini sekarang boleh tukar di BI nih. Mau Idul Fitri banyak tukar duit bagus kan? Nah, kasih yang bagus. Nah, hidup kita juga kasih yang hidup yang bagus. Jangan sudah sakit-sakit baru kita kasih kepada Tuhan. Nah, ini persembahan yang hidup menyenangkan Tuhan. Harus yang menyenangkan Tuhan. Jadi kita mau kasih hadiah yang kalau dari kita kasih cucu kita atau kasih anak kita supaya anak kita senang dong. Cucu kita senang dong. Cucu kasih nai-nainya, kasih siapa? Papa mamanya juga supaya papa mamanya senang. Kita kasih teman juga supaya teman, apalagi kasih pacar. Kita pasti mau dia yang senang, betul tidak? Apalagi kita kasih kepada Tuhan. Nah, jadi tujuan kita menyenangkan hati Allah. Jadi jangan cuma dalam lagu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Itu cuma nyanyi. Ya, tapi harus dalam perbuatan. Tadi Iwan sudah ngomong singwe ya. Nimen sifung. Nah, ini masuk. Begitulah pelayanan kita harus menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Terlalu banyak orang pelayanan di gereja hanya menyenangkan manusia. Nah, termasuk bukan menyenangkan pendeta, menyenangkan majelis atau menyenangkan siapa-siapa, enggak ada, ya. Tapi menyenangkan Tuhan. Naisi li suo tang ran. Li suo tang ran ini satu kata yang sering dipakai oleh Mosi. Mosi bisa jelaskan enggak? Li suo tang ran itu semuanya. Nah, ini sudah dipelajari oleh Mosi. Masalah. Hah? Isotang yang sewajarnya, seharusnya, atau yang sudah seharusnya. Musuh. 理所当然的，你知道的是这样子呀，sudah seharusnya ya. Jadi inilah yang seharusnya, sepantasnya, boleh juga ya. Seharusnya, semestinya, sesungguhnya, 这些都可以。Jadi sepantasnya lah kita menyenangkan hati Tuhan. 理所当然的是什么呢？什么事呢？神所喜悦，不是侍奉，不是圣洁，是 jadi kalau Tuhan senang itu sudah harusnya. Engkaulah Allah yang layak dipuji, yang layak disembah. 理所当然，理所当然有什么意思吗？那个一环，英叫你看，语话是我 sewajarnya ya，应该可是以，有别的意 sewajarnya。思吗？有别的吗？别的意思是照你的想法啊，有吗？没有了，问没有呀。喜爱语，喜爱语。 OK，那个蔡英的看法有吗？理所当然，照你的想法是怎么样子？跟摩西一样，跟一样，对。还有英兰呢？你说你知道的怎么样子呢？理所当然的，就是应该如此，就是如此的。应该如此。好就是应该如，OK，此。还有其他的吗？Atau siapa yang ini ya? Thomas nih, Thomas Tisong, Thomas. Memang pantasnya sih Musa. Sepantasnya, oke, sepantasnya ya. 理所当然，还有哪一位有提意见的呢？
还有哪一位？我看理所当然，通常我们就这样子意思了。就是 seharusnya, sepantasnya, selayaknya, sewajarnya，但是要小心哦。我有听到的，也是有不对的意思，比较负面的，听过吗？丽花听过吗？摩西有吗？听过吗？哎，在 BBMP 有写过，好像理所当然呢，是吗？摩西？Apa Liha buka mic-nya, mic-nya dibuka. Itu dari BPMP ya sudah seharusnya disotanglah. Oh, iya ya. Saya ambil contoh, eh, saya ambil contoh begini, seorang pengemis di jalanan ya, dia kan mengemis tuh karena tidak punya uang, karena dia miskin sekali, karena dia mungkin ada keterbatasan atau cacat, dia belum makan. Nah, kalau kita lewat tuh gimana? Kita kasih tidak? Kasih dia uang. Hah? Kita kasih dia uang kan? Nah, Ya. kasih dia uang. Nah, Kasih, ini Mas. sedekah. Iya, kasih. Nah, tapi dari kacamatanya dia, si pengemis, nah, kamu lewat, kamu kasih uang, ini li suo tang ran, gitu. Kaya mah? Nah, ini li suo tang ran. Enggak. Jadi sudah seharusnya, menurut dia, menurut si pengemis yang di pinggir jalan tuh, sudah seharusnya semua orang yang lewat di sini kasih saya duit. Li suo tang ran. Sudah sewajarnya kamu kasihanin saya. Nah, ini bijau fumian. Nah, kita bukan arti begini. Iya. Kita tidak bisa menganggap Tuhan seperti itu. Kita menganggap Tuhan yang positif, yang benar. Ini Li Suotang dan tuh Yuling Wen is Ingwen ke taken for granted. Nah, apa Dewi artinya? Taken for granted. Taken for Ya, granted. kayak, Hah? gimana ya? Susah jelasinnya ke Indonesia. Jadi, Kayak menganggap sesuatu sudah layak kayak gitulah. Sudah nah betul, sudah kayak gitu. selayaknya, tapi sebenarnya saya terserah saya dong. Saya lewat situ pengemis saya mau kasih apa tidak. Tapi menurut dia lu mesti kasih. Nanti waktu oke lah saya kasih. Dia juga tidak usah terima kasih. Menurut dia, lo sudah mestinya dong. Betul nggak? Nah, jadi maaf ngomong nih, sorry nih. Ini ini sudah mesti loh ngajarin kami ini. Dia pendeta kok mesti jelasin dan sudah mesti. Ya saya memang dari segi saya mesti berikan. Tapi dari segi ada satu orang itu saya tidak sebutkan, dia menuntut begitu. Nah, jadi saya tidak tahu ini kenapa saya jelaskan ini, karena bisa positif, bisa negatif. Nah, Tuhan tidak mau kita negatif masalahnya. 神所喜悦的意思，他不要我们有负面的看法，tidak boleh ada pikiran yang negatif. Misal kita berdoa, Tuhan berkatilah saya, Tuhan sembuhkanlah saya. Jadi menurut kita Tuhan mesti sembuhkan saya. Saya kan percaya Tuhan. Tuhan sembuhkan saya dong. Kalau Tuhan Maha Kuasa, sembuhkan saya. Nah, ini tidak boleh. Ngerti? 不是说理所当然这个意思啊。理所当然是从上帝的角度，你怎么样子对待他。Jadi 神所喜悦, ngerti ya? Iya. Maksudnya berkenan kepada Tuhan itu, ya Tuhan yang senang. Terserah Tuhan. Tuhan anggap ini tidak senang persembahan ini, dia tidak terima. Ya, makanya ada satu kali orang ribut-ribut itu. Ini janda miskin cuma kasih 2 peser. Kok Tuhan puji? Itu orang yang gerincing-gerincing banyak duit. Kenapa Tuhan tidak puji? Nah, jadi bukan soal itu. Tuhan lihat kepada Tuhan yang senang yang mana, saudara-saudara ya. Ada orang Ketulusan. berdoa juga kan. Wah, Ketulusan hati ya. Ketulusan hati. iya termasuk. Nah, Tuhan harus senang. Apa yang kita berikan, apa yang kita layani, apa yang kita perbuat, Tuhan senang. Nah, itu yang penting. Hidup kita mestinya buat Tuhan senang. Bukan menyenangkan kita. Tuhan bukan sembuhkan aku, berarti aku yang senang dong, bukan Tuhan loh. Tuhan mau enggak, ya. Aku tidak senang menyembuhkan kamu, ya. Berarti tidak disembuhkan. Nah, Tuhan tidak apa-apa.
semua terjadi kehendak Tuhan ya. Nah, ini artinya 神所喜爱 ada hubungan 理所当然。理所当然，我们要看正面的意思，对神呢。Jadi maksudnya 理所当然itu dari apa? Bahasa Indonesia apa? 很 Dipakai 自 bahasa 然 Indonesia 应 tuh 该。 Sepatutnya ya, Muslim. apa? Sepatutnya. Berkenan. Ya, sepatutnya, sepantasnya, atau selayaknya itu harus menurut kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Kenapa saya usaha tidak sukses, Tuhan? Nah, saya kan sudah percaya Tuhan. Tuhan kan maha kaya. Kenapa saya miskin? Nah, ini kacamata kita. Ya. Nah, saya baru kenal ada seorang hamba Tuhan, anaknya lahir cacat, saudara. Kasihan ya, wah, seumur hidup ya. Keterbelakangan mental. Jadi bagaimana? Kita tentu tidak senang, dia juga tidak senang. Tapi ini hamba Tuhan bagus sekali. Dia mau saya terima apa yang Tuhan berikan. Ya, si Ayub marah kepada istrinya. Masa kamu cuma mau terima yang baik-baik saja? Ngomong sama istrinya, betul tidak? Istrinya ngomong, kamu mati sajalah, ngomong ke Ayub. Tidak apa-apa, Ayub, Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Ayub tuh hancur tubuhnya, bukan cuma hartanya habis, bukan anaknya mati. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Dia bilang, terpujilah Tuhan. Nah, li so tangran itu sewajarnya, sepatutnya, selayaknya, seyogianya, sealamianya harus menurut Tuhan. Nah, jadi huoci. Jadi persembahan yang hidup itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini ayatnya bagus sekali ya. Saudara, banyak versi ayat ini, terlalu banyak orang khotbah ya. Jadi saudara bisa cocokkan saja nanti. Ini saya menjelaskan katanya ya. Apa arti kata ini? Li suo tang ran, huoci. Intinya nih huoci sama sen suo xie. Xie itu Tuhan senang. Senang itu artinya diterima. Ya, diterima. Oke. 我们再念一遍呀。请牧师，我可以问，可以，好。弟兄跟兄弟什么分别？很好的问题。有哪一位要帮忙解释吗？有时写的兄弟，有时写的弟兄，弟兄不是亲的呀，兄弟还是亲。弟兄弟都亲嘛。有哪一位要帮忙解释？你们没有关系，是你们的看法也是可以。 Maksudnya哪一位要？ kan ya, kandung punya baru兄弟apa? Sama. 兄弟 juga kandung, 弟兄 juga kandung. Oh, kok 帮 tapi 忙解释哪一位可以帮忙解释？没有问题，我们就互相装备。kita saling melengkapi. Jadi silakan siapa yang mau kasih pendapat. Nah, Iwe. 弟兄们都是saudara seiman bukan sih? Sama, 兄弟们 juga saudara seiman juga boleh. Ya. Maksudnya kalau kandung punya saudara kandung gimana? Sama, saudara kandung juga Xiongti ada, Tisiong juga ada. 胞弟，同胞， Hah? 同胞，同胞也是可以嘛，同胞也是兄弟嘛呀，也是弟兄嘛呀，兄弟姐妹。Nah, tapi 姐妹 selalu mulai dari 姐 ya, bukan 妹姐, enggak ada kan? 你好奇怪呀，我也是有感觉到这样子。有哪一位要帮忙解释？yang mana yang mau bantu jelaskan? Toma? Bantu jelas. Tapi Pak Umus, kita kalau sama kenapa dia mau putar-putar balik? Kadang-kadang Tisiong, kadang-kadang Xiongti. Kenapa diputar balik? Iya, bagus. Nah, ini sama. Siapa yang mau coba jawab? Enggak apa-apa, ini bukan jawab lah, beri pendapat. Nah, 一个要提意见的，请，我就先请Toma. Kayaknya sama aja. Sama aja, oke. Sama aja kenapa? Lihua tadi tanya kenapa dibalik-balik? Atau 自为之事嘞？有意见吗？ Mungkin tisiung lebih banyak dipakai di gereja kali ya. 老师， ya 是
请老师，我我 Yes. 我好，请我想，如果是兄弟，是指有血缘的关系；如果他兄弟是好像同一个父母有血缘的关系，兄弟。如果弟兄呢，比较时常多用在那个群体的关系，在信仰那边的关系，好像教会里的弟兄姐妹啦，怎样啊？保罗称他的弟兄也是为弟兄，是就兄弟就是血缘的关系，跟弟是兄是，就有包括在这里面这样，它区别就是在哪边，可以，好，对吗？差不多跟志伟这次的解释也差不多一样呀。我有看着，哎，摩西要怎么解释吗？摩西，请。Udah sama, Musa. Iya, jadi kurang lebih juga begitu ya. 我有一点查看了呀，这个在一般社会全部用兄弟，jadi di masyarakat umum, misalnya di Taiwan atau di Talu,兄弟ya, dia panggil seorang brother, kita suka panggil kan bro ya, 兄弟, jadi maksudnya ya. 为什么用弟兄呢 dibalik? Nah, ini sebenarnya cuman sikap rendah hati. 谦卑的态度, 弟兄. Jadi ada kesan kita rendah hati lah ya. Jadi menyapa orang menganggap tisyong, nah ikut tisyong ya. Jadi begitu, ada satu kesan, tapi siong tisyong di satu iyang. Itu yang pendapat saya dan sudah saya coba tanya beberapa orang ya. Sama. Nah, 为什么呢？在姐妹跟妹姐enggak ada. Semua 姐妹. Betul enggak? Deborah 姐妹, Yanti 姐妹. Jadi pakai 姐 dulu. Mei ya. Jadi bukan 妹姐 ya, 丽焕妹姐 enggak ada. 姐妹. Nah, jadi karena dia di belakang, jadi di depan tuh kesannya seperti itu, 弟兄姐妹. 兄弟姐妹 juga ada. Bisa, tapi umum itu di masyarakat umum 兄弟 ya. Tapi kalau panggil orang lain itu panggil ke tak ke. Nggak bisa panggil, misalnya saya panggil itu Zewe ya. Titi namanya, walaupun dia memang lebih muda ya. Titi tetap panggil Xiong, Lau Xiong. Pernah dengar nggak Lau Xiong? Lau Xiong itu menghormati loh, Xiong ya. Jadi ada lagi ke, tak ke, Tajie. Jadi itu sebutan-sebutan di dalam masyarakat. 在社会里面的称呼，这样子呀。那弟兄，我看在哪个教会，在圣经这些保罗说，弟兄 itu ada sikap sikap rendah hati, gitu aja, ya. Tapi yang sama artinya, ya. Oke. Hayu mah, Yusmo pucung mah. Musa saya mau Cing. tanya. Ya. Saya mau tanya, persembahan hidup itu seperti apa? Tadi saya panjang lebar saya udah cerita persembahan hidup. Jadi yang hidup, nah kita harus pikirkan yang hidup. Jadi kalau saya ambil contoh, kita persembahkan 1 juta, itu 1 dan 0-nya ada 6 kan, 1 juta kan. Harus ada 1-nya baru bikin hidup. Betul enggak? Jadi kalau 0-nya banyak sekali, 0, 0, 0, 0, 0 banyak, tapi 1-nya nggak ada. Namanya nihil, namanya kosong. Betul enggak? Nah, 1 itu adalah hidup kita. 一很多零，你千万零都没有用，就跟没有前面的那个一个数字那个一，你就要奉献你一生。Jadi kita harus persembahkan 1 tubuhmu itu, 1 hidupmu. Kita cuma sekali hidup, 1 itu persembahkanlah, 1 diri kita ini, 1 persembahan hidup. Jadi baru kita persembahan yang lain kita berarti ini 1, ya. Jadi itu hidup tuh maksudnya hidup. Betul-betul yang hidup, jangan yang sudah mati atau setengah mati. Setengah mati itu orang stroke, itu setengah mati itu nah. Berarti seperti Contohnya. pelayanan itu ya, Musa seperti pelayanan itu atau
Gimana? Ya, pelayanan sih boleh, tapi coba periksa dalam hati apakah memang hidup kita sudah berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kita hidup, bukan? Di dalam Yesus Kristus, siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Dia akan dapatkan hidup yang kekal. Yesus berkata demikian kan? Nah, inilah kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Oh, Kalau Daud mengatakan apa? Semua yang ada padaku juga dari Tuhan. Jadi kita harus lihat kepada Tuhan yang hidup, kita berikan persembahan yang hidup. Zaman dulu sebelum Yesus datang, semua persembahan itu mati punya. Maka dimatikan. Jadi walaupun dia persembahan kambing domba, tapi dimatikan. Itu persembahan. Jadi seperti itulah, kita matikan diri kita. Kita matikan ego kita. Kita matikan eh, keangkuhan kita. Kita matikan manusia lama kita. Sekarang kita oh adalah iya. ciptaan baru. 那我们的过去，我们的老我已经死了嘛？耶稣已经 Hmm. 给我们新生命、新生活，我们就献上给他，献上给上帝，献 Hmm. 上给神，活祭persembahan yang hidup。因为耶 Ya, 稣已 ya. 经给我们的新生命，在耶稣基督里，我们是新造的人。那我们 Oh, 用这样子，我们来奉献，来献给上帝。Bisa oh. nangkep dah? Nah, ya. Oke, Tapi memang 谢谢。 aplikasinya panjang. Saya 不 tidak 是， jelaskan aplikasi, saya 不是， jelaskan kata. Ya, 不是，请说。我补充一下啊，最初问的呀，什么是活祭呀？啊，简单一点呀，在旧约里啊，人献给神的祭物是羊啦、牛啦等那些都是被杀的祭物，但是在是新约里面呢，神要的不是动物，而是人的生命与生活，所以活祭的意思是不是死的祭物，而是活着，每天为神而活。是的，是的，很好。活祭就是嗯，活祭呀就是把自己的一生交给神，是为神而活，这个就是现今就是这个活祭的意思。嗯，是是是啊，是，谢谢谢谢，很好很好。呀， Nangkep ya, lebih bisa bahasa ngerti ya, 呀，把 bisa 自己 ngerti 的 ya. 一生交给神，为 Hmm. 神而活，这个就是活祭。 Jadi Oh, kita yang hidup ini sekarang ini persembahkanlah kepada Tuhan. Sebenarnya hidup kita juga dari oh, Tuhan, betul enggak? Hidup kita juga oh. dari Tuhan, betul enggak? Uang kita juga dari Tuhan, harta kita semua juga dari Tuhan. Anak, istri, suami, keluarga juga dari Tuhan. Sebenarnya sudah sewajarnya li suo tangran xian ge ta. Ya, itu menyenangkan Tuhan, ya. Nah, saya tidak jelaskan aplikasi terlalu jauh, cuman saya jelaskan kata-katanya aja ya. Huruf ini. Tanya Musa, mau tanya Musa, mau tanya. Ya. Kalau persembahan yang hidup, setiap persembahan ini pasti mati nggak ada yang hidup? Gimana? Sorry. Setiap persembahan pasti mati nggak ada yang hidup. Betul. Jadi Tuhan lihat kepada hidup kita. Hidup kan, persembahan hidup. Betul lah, persembahan. Senti ini badan loh. Semua badan kita. Senti, kalau Mandarin jelas dia mau persembahan itu persembahkan tubuhmu yang hidup. Nah itu nah. Bagaimana kamu dengan tubuh kamu hidup. Betul enggak? Nah, kalau kita hidup tandanya apa? Dengan tubuh. Jadi tetap ekspresinya, penyataannya dengan benda mati. Tapi benda mati itu kita harus hidup di dalam Tuhan. Nah, itu korban, namanya korban. Saudara, korban itu artinya apa? Dipotong. Saudara, ketika saudara memberikan sesuatu, saudara terasa ada saudara itu dipotong. Rasa. Nah, ini agak ekstrim saya jelaskan ya. Saudara, kalau saya kasih pengemis itu sejumlah uang, saya kasih 10.000. Saya sakit? Enggak. Saya masih ada 100.000. Kasih 10.000 enggak masalah dong. Betul enggak? Itu belum termasuk korban. Saudara bisa mengerti tidak korban? Nah, saya sampai habis-habisan. Biasanya orang tua atau terhadap anaknya, anak sakit. Apapun dikuras uangnya sampai habis, nah itu sakit. Oh iya. Wah, habis semua aja. Nah, itu terasa sakit, itulah korban. Nah, Tuhan mau korban yang hidup. Tadi Yuslena udah jelaskan hidup. Ya, jadi jangan yang mati seperti perjanjian lama. Perjanjian lama orang Israel kasih kambing, dia masih ada 5 kambingnya. Dia mungkin tidak sakit. Tapi namanya korban itu sakit, saudara. Nah, Saya mau ada tanya, terasa sakit, ya.
Mau, Ya. mau tanya masalah itu loh, apa? Adam kok bisa dikandung oleh laki-laki? Padahal itu di dalam kitab tuliskan bahwa itu adalah ciptaan. Maksud saya, aku pengen tahu antara Sorry, ciptaan suaranya dengan kurang jelas ya. Suaranya kurang jelas. oh ya, antara ciptaan dengan yang dimaksud dengan dikandung Adam dikandung laki-laki itu mana yang Kita jangan bahas itu dulu, nanti terlalu jauh ya. Tidak bahas yang lain ya. 不是， Saya bahas ayat ini saja ya. Oke. oh ya. 不是，不 Deborah? 是。jadi kalau sana ini, 上帝的恩典不是理所当然的，bener nggak? 对， benar. Jadi Tuhan apa mesti berkati kita? Kita tidak boleh pakai li suo tang ran. Li suo tang ran sangti su fu wo. Tidak. Apakah Yesus mati itu mesti mati? Tidak loh. Apakah Yesus mesti turun ke dunia? Tidak. Tapi karena kasih. Nah, jadi biarlah kita beri persembahan itu juga karena kasih kepada Tuhan. Sebab apa? Dia dulu mengasihi kita. Baru kita beri persembahan. Jadi li suo tang ran 不可以用在我们的看法。Jadi 理所当然不是照我们的意思，不是。Oke, ngerti ya, Lima ya? Oke. Kita masuk ke ayat kedua ya. Iya. Waktunya nih, sorry. Kita mesti waktu. 第二节，请彩银帮忙念。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。好，谢谢。英兰帮忙念一遍。好，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。好，谢谢。好，志伟，这是。好，牧师，不要笑话这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、真全和喜悦的旨意。好。效法是什么呢？效法，不要 jangan 效法 jangan meniru, jangan mengikut-ikuti, jangan ikut-ikut ke世界 dunia ini, jangan ikut dunia, tren dunia kita jangan ikut. Jadi semua orang pakai gongjili, kita ikut gongjili. Nggak ngerti ya. 效法 itu jangan asal ikut. 只要效法 Yesus, nah betul. Ini bukan 效法世界, tidak boleh ikut dunia, tidak boleh. Dunia modelnya gimana ya biarlah dia ya. Sekarang dunia apalagi sekarang bingung loh, banyak pakai AI semua tuh, AI apa-apa AI ya. Saya juga ngeri-ngeri loh, ini AI atau bukan ini ya. Hati-hatilah ya. Nah itu kita jangan seperti itu. 效法 itu artinya meniru-niru, mengikuti, meneladani kalau positifnya. Bisa meneladani dunia. Mazmur mengatakan, aku tidak mau berjalan pada jalan orang fasik. Aku tidak mau berdiri pada jalan orang berdosa. Aku tidak mau duduk dengan pencemooh. Jelas kan Mazmur mengatakan demikian. Jadi jangan ikut dunia ini. Paulus mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Jangan ikut-ikutan. Nah, banyak orang ikut-ikutan ya. Nah, jadi kalau orang semua pakai gongjili, kita ikut gongjili itu saya kesel banget ya. Orang Kristen, orang apa kok gongjili? Lu agama apa? Kristen ya? Kita enggak boleh gitu ya. Misalnya astagfirullahaladzim. Sesama naga. Ayo naga sesama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni men tahu mana Isa? Itu kan mereka sebutkan ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya udah hafal. Itu betul enggak? Betul. Ada di Alkitab ada. Debu kembali kepada debu. Roh kembali kepada roh yang memberikan roh. Salah enggak? Tidak salah.
Tapi kalau Anda mengucapkan itu, ya kurang tepat. Ngerti kan? Saudara beri salam apa? Beri salam, salam, shalom. Betul kan? Kalau saudara Shalom. pakai salam yang lain, kurang cocok. Jangan ikut-ikut orang, ya. Kecuali kalau saudara jadi gubernur, ya. Pak Cuy itu ketua, jadi lurah, enggak apa-apa ngomong gitu, ya. Pak Cuy menjadi lurah, dia ngomong swastiastu apa itu oke aja karena dia secara resmi, ya. Tapi kalau kita di dalam lingkungan gereja nggak usah, Kristen. Oh, iya. nggak boleh, ya. Xiaofa itu contoh. Jadi jangan seperti begitu. Karena kaitan dengan Imlek, saya juga sangat tidak setuju pakai Kongjili itu, ya. 只要信义更新而变化. Nah ini 更新 Iya, 而变化ini jadi satu. Wah, Saudara tahu 更新而变化 ini jadi satu. 更新而变. 更新apa? Percaya. 更新apa? Membarui. Limei apa limei? Lebih Hah? kengsin, diperbaharui, lebih baru loh. Membarui. Ya, lebih baru diperbarui. Bahasa ininya apa, Thomas? Bahasa baru ya. Dibaharui. ya, kengsin. Kengsin bahasa sehari-hari kita apa kengsin? Yanti apa? Diubahkan loh. Diubahkan atau ada yang lain enggak? Kengsin. Siapa? Kengsin. Nah, ini istilah modern sekarang update. Saudara tahu update? Oh ya, update. Update ya. Update itu kengsin ya. Tapi kengsinnya harus erpianhua. Erpianhua itu apa? Berubah. Jadi ini kengsin kalau bahasa saya baru, baharu. Kalau ini berubah. Jadi harus ada pembaharuan dan perubahan. Tapi jadi satu. Perubahan. Istilah lain apa? Transformasi. Jadi perubahan yang radikal, transformasi, tapi baru. Nah, bagaimana jadinya? Hanya bisa di dalam Yesus Kristus. Jadi, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, apa yang paling menonjol dalam ciptaan baru itu adalah sin-i. Sin-i apa? Bahasa Indonesianya apa? Sin-i. Budi. Nah, tadi akal budi. Termasuk pikiran, termasuk mental, termasuk niat. Termasuk apalagi motivasi, semua masuk dalam sin-i. Nah, ini kata sin-i memang sangat dalam. Sin-i. Saya tebalkan ya. Nanti dibicara apa? Ayat kedua ini bicara sin-i. Jadi semua 东西我们都sin-i 看出来。那sin-i 就看出来你是活的还是死的。Jadi dari sin-i ini, dari budi ini kita bisa tahu sebenarnya saudara itu hidup atau mati. Kalau saudara sudah diperbarui oleh Kristus, pasti sin-i-nya hidup. Pasti. Nah, itulah kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara belum di dalam Kristus, bisa ketahuan itu mati. Masih mati sin-i-nya. Sin-i teman niat lah, pikiran lah, cita-cita, harapan, motivasi tadi termasuk moral, tadi Thomas ada moral, etiket, semua itu sin-i, terkandung dalam kata sin-i. Nah, ini harus diperbaharui dan diubahkan. Hanya mungkin di dalam Yesus Kristus. Nah, saya tegaskan tidak mungkin di luar Kristus, tidak mungkin. Nah, jadi memang luar biasanya Kristus tuh. Dia dengan kayu salib, dengan darahnya, dia memperbaharui kita. Ya. Jiao nimen supaya kamu, jiao ni supaya nimen cayen. Cayen itu apa? Memeriksa. Jadi dengan sin-i tadi, kita bisa periksa, introspeksi. Tahu introspeksi ya? Cayen ziji, memeriksa diri. Yang tahu hati kita siapa coba? Saudara. Yang tahu isi hati kita siapa? Tuhan. Kita sendiri dong tahu. Siapa lagi yang tahu? Tuhan tahu. Nah, misalnya saudara beri persembahan nih. Wah, semua tanah saya udah jual, saya berikan persembahan kepada Tuhan. Wah, hebat sekali orang ngomong. Tapi yang tahu siapa? Dirinya sendiri. Padahal bukan semuanya. Dia simpen sebagian kan? Tahu tidak cerita itu? Tahu kan? Pernah kejadian kan? Dia bohong kepada
Tuhan. Tuhan tahu dong, lu bukan semuanya, semua aku berikan kepada Tuhan. Padahal tidak. Nah, Tuhan tahu, Tuhan bisa dibohong, tidak bisa. Maka orang itu, suami istri itu mati. Ananias. Tahu ceritanya? Tahu deh. Tahu. Ananias dan Safira Ya, Syafila. di dalam Kisah Rasul. Betul tidak? Ya. Nah, itu. Jadi ini namanya sin i. Ya. Harus cayen. Jadi orang yang ada sin i sudah keng sin pianhua, dia cayen periksa di hadapan Tuhan supaya apa? Sesuaikan dengan kebaikan Tuhan. Chun ini chunwei itu chun ya. Harus murni supaya Tuhan senang. Kesiye ini dari sen kesiye. Tuhan senang. Balik lagi, Tuhan senang sesuai dengan zi, kehendak Tuhan. Jadi sama. Tadi hoci. Nah, sekarang hocinya bagaimana? Tadi pertanyaan siapa? Yudi ya. Hoci persamaan hidup apa? Dilihat dari sin i. Dilihat dari hati kita. Yang tahu siapa saudara? Hati, saudara. Tidak ada orang tahu. Dalam hati siapa tahu kan? Pepatah Indonesia. Tapi diri sendiri pasti tahu. Kalau lu bohongin sin ini bohong, berarti bohong diri sendiri dan bohongin Tuhan. Tidak bisa tapi bohongin Tuhan. Ada satu lagi yang tahu siapa? Waktu kita pegang segelas Ren. Apa? Siapa? Dewi? Enggak. Hati kita, isi hati kita, motivasi kita, niat kita. Kita tahu sendiri, Tuhan tahu. Ada satu lagi yang tahu. Iblis. Dia bohong. Dia begitu pelayanan cuma cari muka, cari cita. Iblis tahu. Jadi hati-hati juga ya. Nah, jadi biarlah kita cayen. Maka Paulus mengatakan harus cayen. Periksa diri kita supaya kita tuh berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah di dalam Tuhan. Seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Nah, jadi baru Tuhan disenangkan, baru Tuhan pleasing God. Baru Tuhan senang dan acceptable. Tuhan dari menyenangkan dan berkenan kepada Allah. Nah, 这个两个经文就是让我们有这个新生活、新造的人ya. Kaitan dengan Imlek, kita sudah Imlek, jangan cuma Imlek baru, baju baru, tapi kita hidup sebagai manusia ciptaan baru. 我们过了年，我们应该有得到新生活、新造的人。我们不是我们有一个更新，有一个变化，就是我们的心意是我们的火计，让神喜悦，神所喜悦的。这个就是理所当然. Ini adalah yang mestinya kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Oke? 我的解释到这边. Penjelasan saya sampai di sini. Mungkin 1-2 orang ada mau tambahkan atau mau bertanya lagi. 有吗？没有我就再请好吗？再请1-2位来念这个经文呀。我请多玛。Tanya saya. Maksud mau tanya saya. Mau tanya. Bisa maksud. Oh iya. Ya. Ya. Cing. Suaranya itu Pak Yudi. Ya. Putus Pak Yudi. Jelas. Mungkin headsetnya, kabelnya mungkin. Iya. Bermasalah. Oke, tapi waktu kita agak mepet ya. Kita baca dulu ya. Minta Pak Thomas boleh tolong bacakan ini ayat 1. Ayat 1 ya, Musa? Ya. 所以弟兄们，我的神你们将身体献上，当作火祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。Dan Iwi ya, apa tadi? Ili, Elizabeth. 好的，牧师。所以弟兄们，我以神的
慈悲劝你们将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。好，再一位，好，我们这一位请那个叶妮有吗？我有，所好以弟兄们，我以生的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。呀，好，有几个要注意的呀。好，第二节是请那个阿梅利亚在哪里看你？呀，吴牧师，阿梅利亚，你可以打开吗？还是在路上吗？已经回来了你可以打开镜头啊。啊！不要效不要效法，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验和为神的闪亮，存钱可以喜不是悦的，可喜悦的旨意。好，慧珠来，慧珠。好，不要效法这个世界，不要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。成全可喜悦的旨意。Gifta keluar ya tadi. Gifta enggak ada ya. Facing bisa. Facing coba buka kameranya. Coba baca facing. Jacqueline. 叶老师，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验和为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。Oke. Saya akan lompat ayat 1, ayat 2 gitu ya. Coba ya. Itu Dewi. Dewi dong. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将圣体上当作火祭，是神解的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，哪是理所当然的？好，第二节Yanti，淡梅。淡梅bisa？ 来。等一下。第二节。不要效法这世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全可喜悦的。可喜悦的。
的旨意，纯洁好，和第一节lagi ya.配译第一节。所以弟兄们，我以神的智慧劝你们，以线上做国际，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。好，这第一节呀，第一节不是第二节，sorry，利梅。不要效法这个世界，只要心意更新而变，叫你们查验和为神善良、纯全和喜悦的旨意。OK，好。这第一节呀，那个避讳呀，避讳。OK，对，有声音吗？有。第几节？第一节就什么？你看这个荧幕啊。弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。好，第二节，请一株，万龙的一株。不要效法这个世界，只有心意更新而变化，叫你们察验和我查验，nada dua，查验，查验何为神的善良、尊全个喜悦的旨意。Ini nggak boleh baca ya, baca ya. OK， 在第一节呀，第一节请民荣还有在吗？民荣有老民荣呀，是民荣所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。好，第二节Jonathan ada enggak? Ada. Ya Musa. Dua baris saja ya, dua baris dah. Agak susah, dua baris saja. Yang mana? Yang mana Musa? Ya, itu yang di layar. Atas. Dua baris saja, dua baris. Ayat Alkitabnya nggak usah. Nggak usah. 不要效法这个世界，这要心意更新而变化。Oke, udah. Dua dulu ya. Sambung boleh, Margaret. Makasih Umusa. Margaret. Dua baris ke bawahnya. Ciao. 教你们查验和为神的善良、尊严个纯全可喜悦的旨意。好耶。
在第一节也在第一节，请亲爱玲dua baris saja。样是有，所以弟兄们，我一生这爱劝你们，天神地天上当作火祭。 Ya, oke, dua barisnya. Sambung itu Ibu Cecilia. Cecilia Rohua. Baris ketiga, si senjie de. Bu Cecilia, buka itunya, mic-nya. Belum ya? Belum siap ya, Cecilia? Mic-nya buka, Cecilia. Oh iya. 是圣解的 dari baris 3. 舍圣解的，舍圣所系所的，你们如地是奉，乃是理所当然唱的。所 Oke, ayat 1 lagi ya. Ya, ya. Ayat 1 lagi,乃是 Ren. 理 Ayat 1. Ayat 2, sorry maksudnya. Reni. Iya, Ya. beliau ya. Kameranya tertutup ya. 不要 coba. 不要不要效法效法，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。这样何为神的善良、尊全可以越的旨意。 Iya, terlanjur 2 baris saja, Pak Yudi. Yudi, coba. Pu Yau. 2 baris nah. Nggak ada suaranya itu. Nggak ada suara ya. Oke, ini dulu deh gantian ya apa? Lydia, ini mah jika 1 2. OK，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验为神的查验，ya， 和为神的善良。Ya. Tadi 2 baris cuman ya. Oke, udah. Sambung Pak Yudi. Jauh nih mana nih? 叫你们以为神的善良，尊强身体有的事情。存钱这是有的事情。可喜悦的事情呀。好. Ayat 1 lagi ya, 2 baris saja. Novi, ya, Novi. 要 Novi 啥？ mana? 所以弟兄们， 2 baris. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，
当作活祭。Oke. Udah, Musa. Itu Ratna Dewi sudah belum ya? Belum kayaknya. Kalau yang mana yang pertama? Yang sudah lah Oh, saya yang ini. enggak apa-apa. Sudah ya, udah enggak apa-apa. Tadi yang belum si ini ya. Aduh, siapa tadi? Saya enggak bantu lihat. Siapa yang belum ya? Sorry. Sudah semua ya? Sudah giliran baca? Sudah. Musa. Mosi sudah ya? Hah? Iya, Sudah iya semua. sudah semua, Musa. Ayat 1 dan 2 ya. Terakhir ya. Ayat 1 dan 2 ya. Ayat 1 dan 2 langsung. Boleh langsung? Ya, Mosi langsung. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。好，再来一位，第一到第二呀，才银帮忙念第一节到第二节。好的，牧师。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验为何神的善良、纯全可喜悦的旨意。好，最后一位，我们请一环。一环，我在。一环你在吗？在。我没有看到你的面孔。这个不是读过了吗？1到2节。好的。罗马书12章第1到第2节。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。谢谢。好，我们就到这边。所以今天我们学什么呢？活祭。第二就是心意。愿上帝继续带领我们，圣灵引导我们，我们将我们一生荣耀神，神喜悦，神就祝福我们。谢谢大家的参与，交回给主持人露西配音。谢谢吴牧师教导我们。现在请摩西弟兄结束祷告。OK， 好，弟兄们，兄弟姐妹，弟兄姐妹，我们来进入祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢你，你爱我们，你何等爱我们，给我们美好的时间、机会。今晚我们可以上课朗读圣经章节班，感谢主有牧师带领我们的课程，
谢谢主给吴牧师智慧、爱心、耐心教导我们。我们今晚可以学习到，我们要献上生活的活祭，让我们的生活，上帝喜悦的。主啊，求你带领我们的生活，让我们可以用我们的生活来献上你所喜悦的活祭。主啊，我们交托我们一切的路程，前面的路程，求主祝福带领我们每个人，无论吴牧师在台湾，他们全家，他们的侍奉，他们的事业，他们的每个的事要做的，主啊，你知道，你了解，求主祝福带领给吴牧师全家身体健康、平安喜乐，有上帝的祝福在他们，有上帝的保守，我们也求你，求主祝福我们每个学员，有努力要学习，认真的学习。让我们可以抓住这个机会，我们可以认真的学习，让我们可以使用中文来服侍，来侍奉你。主啊，带领我们每个人，有几位在外国，在外地，也是有求主祝福带领我们每个人，让我们可以一直来学习。抓住这个机会，谢谢主，我们交托我们的今晚，我们的睡眠，求主祝福给我们好的睡眠。我们交托一切在主手中。我们祷告是奉靠主耶稣的名，阿门。阿门。牧师要祝福祷告吗？拍照啊，拍拍照啊。OK，祝福祷告是拍照，拍照线，拍照 OK，祝福祷告ya,拍照ya, Reni, Cecilia, Amelia, Cecilia, Ibu Cecilia, Ibu, oke, Aisin, 1, 2, 3, 3, 2, 1， OK， 好，谢谢牧师，好了，谢谢大家，谢谢牧师，谢谢牧师，谢谢大家。下个礼拜我们先放假，libur. Minggu depan ya, minggu depan libur. Siapa lipai canting itu ya. Sore libur. Oh, lebaran, makan ketupat lebaran ya. Kemarin makan lontong cap gome. Ini makan ketupat lebaran ya. Siapa yang bikin ketupat? Yang bikin ketupat siapa? Tetangga bikin, kita makan. Itu Ibu Gyocu ya, banyak ya ketupat ya. Iya, banyak. Ayo kita serbu ke Bandung. Kita ke Bandung, makan di rumah Ibu Gyocu tuh. Ketupatnya banyak sekali. Iya. Iya, banyak. Umus. Terima kasih, Kak Cia. 我们是把那个李阿姨跟阿曼尼亚拉到群里面吧。谢谢。好，这样他们的功课，我已经发给你了啊，好几个礼拜了，我发给你了。然后那个新的群你建立好了，我才能帮他们的培训。是，对。好，谢谢你哦，谢谢，拜拜，拜拜，晚安， Tuhan berkati ya, Tuhan berkati semua. Lu 姐妹，陆阿姨， siapa? 一路平安，susah keluar ya? Dia lagi di Singapura. Ibu Lucy ada. Bukan, Ibu Yuslena.
Iya, ke Singapura. Yuslena lagi Yuslena England 新加坡， sudah keluar dia. 他在新加坡， Oh, di 下个 Singapura 礼 juga. 拜要去中国1个月， Wah, 1个多月。Jadi dia ngomong Oh,先 Yang ketemu ke Ibu 暂 Lucy 时 dah, ketemu Ibu Lucy. iya. yang ke Singapura. 暂时停，ya. Sementara cuti dulu belajarnya Oh, katanya. iya. Oke. Huichu kok nggak diajak Huichu? Ah, Ming Li. Lu kok nggak diajak? enggak lah saya. Dia kan keluarganya semua. Oh, Yang itu ke dia sini cuma. segereja sama kamu kan? Iya segereja, tapi dia kan pergi sama keluarga. Oh, Oh, kirain itu segereja Huichu. perginya. Huichu sama tadi Yuslena ya? Satu Iya. itu. Iya. Iya, Di mana? benar. Gepembri ya? Gepembri. Bukan. Metode Sion. Sion Jelambar. Sion Jelambar. Nah, umur sisi ya. Bagus. Oh, Sisi kesukaan. Santi Cukup Nah, nih. sisi Wan Ya, Tuhan Ai. berkati. Gerejanya Yakub Tungsien. Oh, Ya, itu ya. Tungsien sama. Itu Benar. kan pendetanya itu Simon Peter ya? Bukan. Bokso Agus apa Rut? Bok Surut. Oh, nggak tahu. Oke. Agus. Bye-bye. Oke, Musa, 谢谢你，谢谢大家。 Ya, Tutup Tuhan ya. berkati ya. Ya. Oke, tutup ya. Bye bye. Oke, bye bye.